merupakan salah satu sifat buruk yang merugikan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Memiliki sifat licik berarti memiliki banyak akal busuk, lihai dalam menipu, licin, curang, dan culas. Ciri-ciri licik itu ada 5. Pertama, senang melihat orang lain kesusahan, tidak senang melihat orang lain bahagia, mempunyai banyak ide untuk mendapatkan sesuatu, melakukan segala cara dengan jalan pintas, pandai dan ulung dalam menipu. Kemudian akibat orang licik bagi orang lain. Yang pertama, kita kerap menemui orang yang saling menjatuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, sifat licik menyebabkan orang menjadi rakus. Yang ketiga, orang licik selalu ingin dirinya menjadi paling unggul. Keempat, imannya akan semakin habis. Kelima, yang terakhir itu ada apabila ia ingin mendapatkan sesuatu maka dia akan mendekat, dan sebaliknya. Kemudian hadisnya ada pula, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Yang artinya, dan apabila kamu bertemu orang-orang yang beriman, mereka mengatakan sesungguhnya kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali ke syaitan-syaitan mereka mengatakan sesungguhnya kami sependan denganmu, kami hanyalah berolok-olok. Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Kemudian akibat sifat licik bagi diri sendiri, yang pertama, hatinya tidak tentram, hidupnya dipenuhi dengan fitnah, kemudian ia berlumuran dosa, ia akan berakhir dengan su'ul khotimah. Itu saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang tamak. Jadi tamak adalah sikap yang tidak pernah merasa puas dengan hasil yang sudah didapatkan. Cinta berlebihan kepada dunia, harta benda, bahkan sampai melanggar atau membuat dosa untuk mendapatkannya. Seperti yang tertulis dalam Quran Surat At-Takasur ayat 1-2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu ke dalam kubur. Adapun ciri-ciri tamak, yang pertama, tidak mensyukuri nikmat Allah, yang kedua, suka menghayal hal yang tidak realistis, dan yang ketiga, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Ada beberapa bahaya dari sifat tamak. Yang pertama, tidak pernah merasa cukup. Yang kedua, menimbulkan penyakit hati. Dan yang ketiga, tidak mendapatkan rahmat Allah. Yang terakhir, yaitu cara menghindari sifat tamak. Yang pertama, selalu bersyukur. Yang kedua, bersifat ikhlas dan rendah hati. Dan yang ketiga, kita harus sadar bahwa harta hanya sementara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang zalim. Jadi, zalim dalam ajaran agama Islam adalah meletakkan sesuatu atau perkara yang bukan pada tempatnya. Nah, biasanya orang-orang yang berbuat zalim disebut sebagai zalimin, dan lawan kata dari zalim adalah alim. Zalim melambangkan kekejaman, tidak berkeprimanusiaan, senang melihat orang dalam penderitaan atau kesengsaraan, melakukan kemungkaran, dan lain-lain. Di sini ada beberapa penyebab dari zalim. Yang pertama, merasa ada kekurangan atau kelemahan dalam diri. Yang kedua, kurangnya pengendalian diri. Yang ketiga, haus akan kehidupan materi duniawi. Dan yang keempat, yaitu mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya yaitu ada 3 macam kezaliman. Yang pertama yaitu kezaliman hambanya terhadap Tuhannya. Contohnya yaitu seperti orang-orang yang mempercayai atau beribadah kepada selain Allah. Yang kedua yaitu kezaliman hambanya terhadap hamba yang lain. Contohnya yaitu seperti menyakiti atau mengganggu seseorang tanpa adanya alasan yang jelas. Dan yang ketiga yaitu kezaliman hambanya terhadap dirinya sendiri. Contohnya yaitu seperti menyakiti atau mengotori dirinya sendiri dengan keburukan. Nah, perbuatan zalim akan membawa akibat yang buruk bagi kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun di masyarakat, seperti menghilangkan persaudaraan dan persatuan, merugikan orang lain, menghilangkan pahala amal perbuatan, dan lain-lain. Kemudian, ada beberapa cara untuk menghindari dari perbuatan zalim. Yang pertama yaitu kuatkan niat, yang kedua yaitu ciptakan kasih sayang, yang ketiga selalu introspeksi diri, dan yang keempat yaitu selalu mempertahankan hak-hak orang lain. Sikap diskriminasi. Secara bahasa, diskriminasi berasal dari bahasa Inggris discriminate, yaitu membedakan. Kosakata discriminate ini kemudian diadopsi menjadi kosakata bahasa Indonesia diskriminasi, yaitu suatu sikap yang membedakan orang lain berdasarkan suku, ras, bahasa, budaya, ataupun agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat dari tubuhmu atau parasmu, akan tetapi Allah melihat dari hati dan kelakuanmu.
Munculnya perilaku diskriminasi biasanya lebih disebabkan oleh adanya penyimpangan individual. Biasanya dilakukan oleh orang yang mengabaikan dan menolak norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalil sikap diskriminasi yaitu dalam surah Yunus ayat 64 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Artinya, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Dampak negatif sikap diskriminasi yaitu ada memicu munculnya sektarianisme, memunculkan permusuhan antar kelompok, dan mengundang masalah sosial yang baru. Cara menghindari sikap diskriminasi yaitu meningkatkan jiwa persatuan dan kesatuan dan tidak membedakan orang lain berdasarkan rupa saja. Hikmah menghindari sikap diskriminasi dominan untuk memberikan manfaat terhadap orang lain, tidak menjadi beban orang lain, dan ramah tamah. Baik, selanjutnya ada sifat licik. Licik adalah sifat suka menipu, memanipulasi, dan memperdaya orang lain demi kepentingan pribadi. Sifat ini merusak kepercayaan dan bisa menghancurkan hubungan baik antara sesama. Orang yang licik akan sulit dipercaya dan dijauhi oleh lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu ada sifat tamak. Tamak adalah sifat serakah yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki, selalu ingin lebih bahkan dengan cara yang tidak baik. Sifat ini bisa membuat seseorang mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi dan menumbuhkan ketidakseimbangan dalam hubungan sosial. Yang ketiga ada zalim. Zalim berarti berlaku tidak adil, menyakiti atau menindas orang lain tanpa alasan yang benar. Sifat ini sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Orang yang zalim merugikan orang lain dan menciptakan penderitaan. Yang terakhir ada sifat diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atau kelompok karena perbedaan seperti suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Sifat ini menyebabkan ketidaksetaraan, perpecahan, dan menghambat terciptanya masyarakat yang harmonis dan inklusif. Sekian video singkat presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah